Oke, selamat pagi rekan-rekan CMB Niaga semua. Apa kabar? Sehat semuanya ya. Selamat berjumpa kembali di Epic Podcast yang keempat. Senang sekali saya dengan Erik dan Ilva. Senang saya bisa menemani rekan-rekan CMB Niaga semua dan juga sudah hadir ada rekan-rekan juga dari Sinaf tentunya dan juga rekan-rekan dari CNS. Nah, jadi di sore hari ini ya kita ada topik yang sangat hangat dan seru ya, mengungkap potensi diri dan juga menguak blind spot ya. Tapi sebelumnya ya tidak lengkap kalau saya hanya sendirian di sore hari ini. Siapa lagi kalau bukan ada Teh Tike. Yang dipanggil yang girang sendiri. Halo tim CMB Niaga. Halo. Selamat pagi. Betul Pagi, ya? betul. Tadi hampir aku bilangin, kok Nilva salah bilangnya selamat pagi. Itu ternyata sapaan buat tim CMB Niaga ya. Betul. Oh Kalau di gitu. kita biasanya juga selalu mengucapinnya semangat pagi. Teh Oh Tike. semangat pagi. Iya. Gitu. Teh Tike apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini seneng banget hari ini bisa ada di podcast Epic Podcast ini. Karena kayaknya 2017 terakhir tuh barengan CMB Niaga. Oh iya, terima kasih ya Teh Tike sudah Sama-sama. hadir. Iya. Nah, sore ini kita ngapain nih Teh Tike? Katanya sih ya mau ngobrol-ngobrol soal bagaimana mengungkap potensi diri dan menguak blind spot. Nah, Terus terang kalau ngomongin blind spot, aku tuh taunya soal blind spot kalau di truk. Ya, kalau kita naik mobil atau naik truk kan tuh ada tuh yang disebut blind spotnya tuh hati-hati itu blind spotnya truk gitu. Oke. Apakah blind spot itu yang akan kita bahas sore Nah. hari ini atau soal pekerjaan karena kan bintang tamu kita ini kan HR juga. Iya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ya rekan-rekan CMB Niaga semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Raini selaku HR Director CMB Niaga. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat Pak Joni. Sehat, Tika, Iya. sehat. Oke, Pak Joni, terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya di podcast kita hari ini ya. Sama-sama, terima kasih juga undangannya dan senang sekali lo bisa ketemu Tike ya. Iya, alhamdulillah di aku sini. juga seneng. Banyak fansnya, Pak. Banyak fansnya. Tadi saya udah dikasih pesan tuh, Ah. Pak nanti kalau selesai Ah. jangan lupa ya, jangan suruh Mbak Tike jangan langsung pulang. Oh. Mau foto-foto kan. Alhamdulillah kirain mau kontrak lagi. Oke, kita akan memulai perbincangan di sore hari ini ya. Kita mau ngomongin soal mengungkapkan potensi diri karena kan banyak dari ya kita inilah yang kadang-kadang nggak tahu apa potensi diri kita gitu kan. Tapi kadang-kadang mungkin potensi diri itu yang lihat orang ya Pak ya, bukan diri sendiri. Apa sebetulnya kita bisa mengungkap potensi diri kita sendiri gitu? Ya, bisa dua-duanya sih. Tapi memang yang paling jadi potensi diri kita mesti tahu dulu potensi diri ini apa. Nah, yang tadi Nilva bilang, oke, dulu seperti ini, sekarang seperti itu. Tadi Tiga juga bilang. Nah, sebetulnya potensi diri itu ya satu perjalanan. Jadi kita mengungkap potensi diri itu adalah satu perjalanan bagaimana kita mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi minat kita. Bakat bisa jadi ada juga yang memang dari kecil udah bakat ya. Iya. Kalau dia tahu itu lebih bagus ya kan. Nah, dan juga termasuk mungkin kualitas-kualitas positif yang dimiliki oleh setiap individu. Oke. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bisa, kalau potensi diri dia udah tahu, dia jadi lebih paham dan juga dia bisa manfaatkan nih dalam berbagai macam kesempatan dan juga tujuan. Ya, Ya. mungkin kalau dicontohin sama pemain bola tuh antara Messi Ronaldo kali ya. Kalau Messi katanya kan memang terlahir tuh udah bakatnya tuh main Udah bola gitu. Tapi kalau Ronaldo dengan pelatihan keras dan Kegigihannya. segala macem Betul. gitu. Tapi dia berarti udah tahu, udah melewati perjalanan itu sampai dia tuh, oh kayaknya gue jago banget di main bola gitu. Ya, jadi pasti harus ada refleksi diri. Dia lihat apakah memang ini sesuatu yang, jadi kita bilang talent ya. Talent itu dari beberapa kebiasaan orang dari kecil mungkin secara nggak sadar, oh dia memang dari kecil udah orangnya senang lari misalkan, ya karena atau dia dari kecil memang senang ngomong. Nah, itu kan bakat alami. Nah, kalau kita tahu bakat itu ada dan ternyata kita punya tujuan hidup juga yang mendukung atau sesuai dengan bakat kita, maka kita harus memperkuat. Nah, Oke. kalau perkuatan dari bakat kita itu ya namanya jadi kekuatan kita. Berarti kalau potensi itu bisa banyak ya, nggak cuma satu aja ya Pak Joni ya. Banyak banget. Dan banyak kita banget. maksudnya sah-sah aja untuk mengeluarkan semua itu dan juga mempertajam si potensi diri kita itu ya. Ya betul. Dan yang paling kata kunci adalah keberanian untuk mencoba. Kadang-kadang potensi itu kan hanya sebatas mindset ya, Iya. atau apa yang di pikiran kita. Nah, untuk ngetes potensi kita itu benar atau enggak, ya kita harus melakukannya, atau kita punya keberanian untuk mencoba. Dengan kita mencoba, kita jadinya assess lagi, oh ternyata potensi saya
ada loh. Atau ternyata selama perjalanan kita coba Mencari potensi potensi kita, itu. maka muncul lagi potensi yang lain lagi. Ya. Ya kan? Nah, itu jadinya tuh satu perjalanan. Makanya saya bilang itu satu journey yang kalau misalnya kita coba terus, kita berani mencoba dan berpikir positif, open minded, maka banyak sekali potensi yang bisa kita eksplorasi di dalam diri Oke, kita. ya. Ya karena memang kalau saya pikir sih potensi itu memang lahirnya dari bakat. Kalau orang Sunda bilang bakatku butuh, karena kita terkepepet, bakatku butuh uang gitu. Jadi akhirnya tuh potensi diri keluar semuanya biasanya gitu kan ya. Iya, Kalau kita kepepet, kalau kita tuh butuh sesuatu, kayaknya potensi itu jadinya keluar malahan ya. gitu kan. Nah, itu kan mengenai potensi diri ya Pak Joni ya. Mm-mm. Tadi kita juga membahas mengenai blind spot. Nah, menurut Pak Joni yang dimaksud blind spot itu apa sih Pak? Ya tadi Teh Tika udah kasih contoh blind spot itu kalau pengemudi truk. Hati-hati blind Iya, spot iya. ya. Apakah sama? Ya mirip-mirip ya. Jadi kalau dalam kita lihat blind spot itu, kalau kita lihat pengemudi truk, wah itu adalah area yang tidak kelihatan secara mata, ya kan. Jadi ada spion pun bisa jadi nggak kelihatan. Betul. Baik pengemudi truk, bus, bahkan mobil-mobil yang kita kendarai pun kadang-kadang juga nggak kelihatan. Nah makanya kadang-kadang di mobil itu kan juga dipasang cermin lebih kecil, Iya. atau ada sekarang yang lebih canggih ada kamera, kamera iya, atau ada betul. sensor gitu. Nah dalam konteks people development blind spot itu apakah sama? Ya mirip, ya kan. Kalau yang tadi lebih kepada resiko, ada satu ketidaksadaran yang kita tahu. Nah dalam konteks blind spot di dalam potensi diri ini juga sama. Ada satu kelemahan atau ketidaksadaran diri yang mengenai diri kita, ya kan, yang mungkin nanti bisa menghambat kemajuan atau perkembangan kita, ya kan. Nah Oke. jadi blind spot itu area yang mungkin kita tahu, tapi buat beberapa orang mungkin mereka tidak mau mengakui bahwa ini adalah blind spot saya. Nah makanya blind spot ini kita harus kemukakan atau kita harus identifikasi supaya kita juga bisa mengantisipasi langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan supaya blind spot saya ini juga diperbaiki. Kayaknya tuh agak lebih sulit untuk cari blind spot daripada potensi ya. Kalau potensi kan lebih kelihatan sebetulnya ya. Saya ini termasuk yang sangat aware sama blind spot. Kan apa ya, berarti bukan nggak pede atau gimana ya Pak ya. Jadi kalau misalnya saya ditawarin nge-MC di mana gitu ya. Kakak aku bilangnya, ini kamu nge-MC di sini ya. Kayaknya saya nggak mampu deh. Kenapa nggak mampu? Kayaknya terlalu ketinggian deh gitu. Saya tuh kayaknya tuh lebih banyak kenal dengan blind spot saya daripada potensi saya. Nah kadang-kadang blind spot itu makanya bisa berupa mindset doang. Padahal kan belum tentu nggak bisa, ya kan? Iya sih. Cuma mindset. Nah makanya mental blockage itu yang juga harus kita identify. Apakah ini benar-benar memang kita nggak bisa atau baru sebatas pikiran? Kalau misalnya benar-benar kita merasa ini blind spot kita, dan kita harus pikirkan, oh kalau ini bukan mindset kita tapi beneran nih seperti itu, maka saya juga jadi belajar, mencoba nih menutup, mungkin saya juga dengerin bagaimana MC lain bicara, ya kan. Nah itu dipelajari, nah itu bisa di manage. Tapi kalau tadi cuma masalah mindset, bisa jadi jadinya wah saya takut. Nah bisa jadi belum sesuai belum tentu seperti apa yang ditakutkan. Jadi keberanian mencoba itu juga menjadi penting, ya kan, untuk membuktikan apakah ini blind spot kita atau sebetulnya hanya pikiran kita aja. Hanya pikiran dalam hati aja, Dalam karena hati. kan belum pernah dilakukan, belum pernah Betul. dicoba gitu. Betul. Nah, kadang kita juga kalau terlalu over PD gitu biasanya tuh kita nggak melihat blind spot kita ya. Jadi kadang-kadang mungkin Pak ya, kita juga mendapatkan blind spot kita itu dari masukan orang lain. Ya betul. Nah, jadi blind spot itu bukan hanya kelemahan, bisa jadi karena kita merasa kuat sesuatu, kita berlebihan, ada area yang kita nggak tahu, itu malah jadi blind spot kita juga, bisa seperti itu. Blind spotnya adalah ambisius mungkin itu ya. Terlalu ambi katanya. Misalkan gitu. ada orang yang perfeksionis, kan perfeksionis bagus tuh. Betul. Ya kan, tapi karena saking perfeksionisnya berlebihan, orang yang kerja bareng dia juga, waduh capek banget. Sabtu Minggu juga ini, padahal ada beberapa hal yang mungkin kayak nggak perlu sampai se-perfect itu, tapi orang itu juga pengen begitu. Nah jadi itu juga area blind spot yang harus dikenali oleh setiap individu. Sebetulnya ini agak beda-beda tipis ya antara blind spot dan potensi diri. Kadang-kadang kalau kita terlalu over pede dengan potensi kita, itu pun bisa jadi blind spot itu sendiri. Nah, biar kita sadar gitu. Kita kan butuh kesadaran diri, Pak, kalau soal begitu kan ya. Nah, gimana caranya biar kita tuh sadar bahwa kita punya potensi, kita punya blind spot gitu. Itu gimana caranya tuh, Pak? Ya, jadi tadi Mbak Tika udah ngomong kesadaran diri. Nah, itu memang paling pertama yang harus kita punyai. Bagaimana kita menyadari kita punya itu. Nah, untuk menyadari, biasanya yang saya bisa usulkan untuk kita lakukan adalah kita lakukan refleksi diri. Jadi kita coba pikirkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, bagaimana dampaknya kepada orang lain, bagaimana perasaan kita sesudah mengerjakan sesuatu hal, bagaimana masukan dari orang-orang lain juga. Masukan itu penting. Ya kan? Tadi kalau kita bilang blind spot nggak kelihatan pengemudi truk,
Pernah lihat gak truk itu kamera spionnya kadang banyak loh. Banyak. Itu justru untuk memotret blind spotnya tuh makin minimal. Saya belum gitu. pernah naik truk sih Pak, tapi kayaknya sih banyak. Pernah lihat kan? Ya kadang-kadang juga ada yang truknya atau yang kayak truk Pertamina gitu tuliskan hati-hati ini daerah blind spot, Iya, artinya nggak betul, kelihatan. Jadi betul. banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa memanage itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita lakukan refleksi diri, apa yang kita lakukan udah sesuai atau belum. Kita bicara dengan orang lain, dapat dimasukkan. Karena apa? Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita tahu kan, tapi apa yang kita tidak tahu kita nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Caranya gimana? Ya harus banyak orang kasih tahu kita. Ya kan? Bisa juga kita banyak belajar, baca buku, nonton TV. Dari internet juga sekarang udah banyak Bisa, kayaknya sebetulnya ya Pak Joni ya. Banyak ya, dan yang paling impactful adalah yaitu interaksi, masukan dari teman, dari kolega, dari keluarga, itu juga sangat membantu. Ya, tadi Bapak Joni juga bilang pasti ada masukan dari orang lain. Pasti teman-teman yang lagi menonton kita nih lagi mikir nih sekarang nih, potensi diri saya apa aja ya, blind spot saya apa aja ya, gitu. Nah, kira-kira itu kalau potensi diri dan blind spot itu ada bisa berpengaruh nggak sih Pak terhadap dunia profesional kita atau kehidupan pribadi kita? Ya, sangat ya. Jadi kalau kita tahu potensi diri, kita tahu blind spot, maka yang tadi saya bilang ini kan journey, perjalanan. Nah, maka ini akan membuat diri kita itu semakin berkembang, semakin maju. Nah, contohnya kalau dalam konteks pribadi ya. Jadi saya selalu misalnya kita dalam hubungan keluarga lah atau dengan teman, kalau kita tahu potensi diri kita, saling mengetahui sesama keluarga atau sesama teman, kita jadi lebih bisa berbagi peran. Ya kan? Misalkan sebagai suami atau istri, kita melakukan apa yang memang kekuatan kita. Partner kita juga sama, dia juga bisa mengkomplementari apa yang menjadi kelebihan dia, ya kan. Nah, akibatnya adalah hubungannya jadi lebih bermakna. Iya betul. Ya kan, dan juga manage emosional juga jadi lebih baik gitu. Nah, kalau konteks profesional udah pasti banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita lihat, kita kalau tahu potensi diri, kita tahu blind spot, maka pasti itu akan sangat membantu terutama dalam perjalanan karir, ya kan, dalam juga proyek, dalam juga memanage tim bagi yang punya tim member ya, atau juga dalam mengerjakan sesuatu, ya kan. Kadang-kadang kita ada sesuatu hal yang kita mungkin belum bisa terlalu bagus tanpa bantuan orang lain. Nah, dengan kita tahu ada yang kita belum bisa, maka kita bisa kolaborasi, ya kan. Nggak semuanya kita bisa lakukan sendiri, kita kolaborasi sehingga hasilnya jauh lebih bagus. Nah, kalau tadi kita bicara soal mengungkap potensi diri. Kira-kira nih kalau menurut Pak Joni, baiknya berapa lama sih kita tuh tahu potensi diri kita? Maksudnya kita kasih jangka waktu dong ya. Kayak misalnya kelamaan juga nyari-nyari potensi diri gitu, kayaknya keburu dilibas sama orang. Kira-kira sampai kapan tuh saatnya ini kayaknya gue bukan ini nih potensi gue. Itu sampai kapan tuh Pak kira-kira? Jadi potensi itu sebetulnya nggak ada time frame. Kita selama kita hidup, potensi diri blind spot itu sesuatu proses yang akan terjadi seumur hidup kita. Artinya karena Pak, kita hidup, kita belajar, tiap hari pasti ada perubahan. Kita bilang, oh hari ini kita sudah bagus sesuatu hal, ternyata besok ada ekspektasi yang berbeda, mungkin kita mesti tingkatkan lagi, ya kan? Atau yang kita lakukan, oh ternyata kayaknya belum terlalu nyaman di hati, nggak sesuai dengan passion. Nah, maka saya harus mencoba lagi, mencari-cari lagi, mana sih potensi yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang juga karena tuntutan pekerjaan, ya kan? Tuntutan pekerjaan kemarin bilangnya begitu, ya kan? Sekarang udah berbeda. Kenapa? Karena prioritas berbeda, kebutuhan customer juga berbeda, ya kan? Ekspektasi dari tim member juga mungkin berbeda. Nah, itu yang harus kita selalu sesuaikan. Kalau masalah waktu, apakah seberapa bulan sekali? Ya, saya sih sarankan setiap hari. Ya kan? Setiap hari harus menggali potensi diri, Pak Joni ya? Dong, setiap hari kita harus, ya karena kita hidup setiap hari kan. Jadi setiap bangun tidur, kita mesti selalu refleksi. Apa yang kita lakukan sudah bagus, kita pertahankan atau kita tingkatkan. Apa yang menurut kita masih perlu kita improve, ya kita perbaiki. Jadi kalau ngomongin potensi diri mah jangan pernah berpuas hati dengan potensi kita gitu. Tapi kalau misalnya kita udah dapat nih kekuatan kita di situ, kita asahnya harus seperti apa? Ya, jadi kalau kita udah tahu potensi diri kita, sesuatu hal yang kita tahu. Nah, untuk asahnya itu again, jadi saya mungkin kasih konsep itu. Pertama kan kita kenali dulu potensi diri kita. Habis kita kenali, kita harus pahami potensi dia itu apa. Apa yang memberikan hasil positif buat kita. Nah, yang paling terakhir itu kita manfaatkan. Bagaimana kita menyelaraskan potensi diri kita itu sesuai dengan aktivitas yang kita mau lakukan atau tujuan yang mau kita capai. Ya kan, ya misalkan kita sekarang dikasih satu proyek yang harus kita kerjakan, ya kan, dengan kita tahu potensi diri kita paham, nah dan kita jadi
apa sih yang bisa kita kontribusi supaya proyek ini berhasil. Mm. Termasuk apa yang kita merasa belum bisa terlalu bagus, dan apa yang kita lakukan. Kita belajar, kita ketemu dengan orang diskusi, atau kita minta tim lain yang juga ikutan yang punya potensi yang berbeda, sehingga proyek itu bisa dilakukan. Berarti itu Gitu. potensinya adalah kerjasama. Sama Kolaborasi. kolaborasi. Ya, Betul. dan selalu mengasah diri kita. Betul. Nah, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan CMB Niaga, Sinaf dan juga CNS, kalau memang mau ada bertanya kepada Pak Joni, silahkan diketik di kolom chat ya. Jadi boleh bertanya mengenai topik hari ini atau apa aja, Pak. Yang ada tentang topik hari ini, masa tiba-tiba nanyain tentang keluarga kan? Itu mau ngobrol nanti aja di kafe ya. Oke, nah mengenai potensi diri ini tadi Pak Joni juga bilang kita harus menggali setiap hari ya. Mm-mm. Nah, Gak boleh berhenti katanya. nggak ada boleh potensi. berhenti ya. Jadi kalau pas pagi itu mikir ya, tapi pas pagi bangun itu jangan bikin status dulu lah ya. Iya benar. Jadi Begitu bangun kira-kira lihat handphone pertama kan. kira-kira apa potensi diri kita ya. Terus kita juga harus berpikir gimana cara mengasahnya ya Pak Joni ya. Kira-kira untuk menemukan potensi diri yang baru itu dan untuk mengasahnya itu kita kira-kira butuh apa sih Pak? Ada masukan kira-kira saya punya nih, ini potensi saya nih, tapi kok saya nggak tahu ya cara gimana untuk meningkatkan potensi diri saya ini. Ya, jadi ada dua. Pertama, kalau kita tahu apa yang kita pikirkan, ya kita punya keberanian lakukan dulu. Ya kan? Begitu kita lakukan, kita juga bisa meminta masukan dari pihak-pihak terkait. Ya kan? Jadi masukan itu ada banyak, bisa langsung dari orang yang kita kerjasama atau orang yang berhubungan, atau bisa juga misalkan kita pakai professional assessment secara spesifik ya. Jadi again, semua informasi itu akan membuat kita lebih memahami apa yang menjadi potensi kita, termasuk apa blind spot atau hal-hal yang bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan kita. Ya, jadi itu yang memang harus senantiasa, bukan satu proses yang selesai begitu aja, tapi itu akan berulang-ulang, ya kan. Dan kita feedback itu penting untuk kita supaya memperbaiki diri dan juga meningkatkan. Jadi potensi diri itu yang pertama ya lakukan dulu. Jadi jangan kebalik, jangan minta feedback dari orang dulu. Nggak dilakukan. Nanti dilakukan. Lakukan Nggak dulu. jadi potensinya. Ya. Nah kalau misalnya contoh untuk kehidupan sehari-hari lah Pak, yang disebut mengungkap potensi diri dan blind spot itu seperti apa? Jadi mungkin kalau saya sekarang kan mungkin saya cerita sedikit kalau di sehari-hari yang di keluarga ya. Karena anak saya juga, terus terang anak sekarang kan mainnya gadget Iya, terus ya. betul. Jadi saya juga pikir mereka Sedih. juga harus punya banyak aktivitas sosial, mereka juga harus berinteraksi. Saya juga lagi mencoba potensi diri mereka, artinya saya kasih mereka semua percobaan, olahraga ini, Iya. olahraga itu. Jadi mereka juga ikutan saya jalan, ikutan saya lari, ikutan saya nge-gym, berenang, yang muatnya juga saya ikutin. Nah, itu jadi dicoba-coba dulu. Kalau mereka artinya punya minat yang sama, oh besok kita ini lagi ya, oh jadi saya tahu nih, berarti dia tuh senangnya di situ. Ya kan? Jadi di kehidupan pribadi bisa kita coba dengan ya, yang penting lakukan dulu. Ya kan? Nah, sama halnya dengan pekerjaan juga. Ya mungkin saya juga sadar ya, sekarang juga banyak agensi, mereka juga kadang-kadang idealis. Saya punya passion, saya mau ngerjainnya. Saya punya aspirasi, contoh untuk menjadi seorang sales. Tapi sekarang kerjaan saya tuh masih di operation, contoh lah ya. Tapi saya pengen nanti suatu saat menjadi sales. Nah, tapi aspirasinya di situ. Nah, saran saya adalah coba dulu lakukan yang terbaik. Bisa jadi dengan dia melakukan yang terbaik, jadinya dia, kalau kita melakukan yang terbaik kan dapat feedback dari orang lain. Oh, ternyata hasilnya bagus. Begitu hasilnya bagus, saya puas kan? Saya puas sehingga saya bisa refleksikan diri lagi. Ini sebetulnya potensi diri saya atau bukan? Ternyata tuh bisa berubah. Tadinya saya punya aspirasi memang ngerjain orang sales, tapi karena sehari-hari saya melakukan yang terbaik, saya tuh suka rekon sesuatu, saya suka dengan angka, bisa jadi minat saya berubah. Potensi saya yang tadinya awalnya saya pikir pengen jualan, malah saya rekon-rekon tuh saya jago nih ternyata. Nah, bisa jadi itu jadi sesuatu hal yang berubah di tengah jalan, dan itu nggak salah, totally nggak salah, dan itu memang di-encourage untuk dilakukan. Supaya bisa jadi nanti passionnya berubah, tadinya mau jadi sales, bisa jadi oh saya mau jadi orang yang jago di operation. Nah ternyata 5 tahun kemudian lagi yang bersangkutan mau rubah lagi, pengen jadi sales, nggak apa-apa juga kok, ya kan. Jadi intinya adalah bagaimana kita do the best, sehingga nanti itu juga akan memberikan umpan balik kepada kita. Kalau kita lakukan yang bagus kan pasti kita, atasan juga senang kan, Iya. tim juga senang, dan itu dampak kepada performance kita yang meningkat. Performance meningkat, karir kita juga mungkin lebih panjang, ya kan. Karir bagus,
Ya biasa kalau naik karir pasti gaji naik, ya kan, bonus Alhamdulillah. lebih bagus ya kan. Jadi nah itu juga memberikan kickback yang positif buat Oke. kita. Berarti selama ini juga CIMB Niaga sudah menerapkan hal seperti itu, bahwa rekan-rekan dari CIMB Niaga ini diberikan keluasan untuk mengungkapkan potensi dirinya dan juga untuk mengenali blind spotnya, berarti ya Pak Yes, Joni ya. yes. Jadi kebetulan kita juga tahun lalu baru mengenalkan EPIC ya. Jadi EPIC itu ada enabling talent, ada patience, integrity, accountability, customer centricity, sama collaboration. Jadi, nah yang sangat relevan dengan ini adalah satu patience, yang kedua enabling talent. Jadi passion yaitu kita pengen semua orang kalau mengerjakan itu juga tuntas, mengerjakan itu juga maksimal, mengerjakan itu juga sepenuh hati. Iya. Nah dengan kita lakukan punya passion yang semangat kerja yang tinggi, maka hasilnya pasti bagus, ya kan. Nah dan juga terkait dengan potensi diri, kita juga mendorong semua karyawan CIMB Niaga, termasuk rekan-rekan semua juga senantiasa memberdayakan diri sendiri, ya kan. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan, yaitu yang di enabling talent tadi. Iya, contohnya ini dong, Nilva dong, dia juga udah mulai berani untuk mengungkapkan potensi dirinya. Selain menjadi host, mungkin sebagai untuk buka restoran Padang, mungkin nantinya kita nggak pernah tahu ya Pak Kalau Joni kita ya. tahun lalu kan belum pernah jadi podcaster tuh. Tuh, Iya, sekarang udah jadi podcaster. Dari MC sekarang podcaster ya. Iya. Blind spotnya udah tahu dong sekarang. Bentar lagi jadi trainer, motivator. Luar biasa. Udah ditanya terus sama Pak Joni, udah ngajar apa di tahun ini gitu. Karena Pak Joni udah bisa ngelihat potensi kamu, berarti tinggal kamunya yang harus tahu potensi kamu tuh seperti apa. Hilangkan blind spotnya. Mau nanya apa lagi? Ini blind spot tiba-tiba nih langsung ngeblank gara-gara kepikiran kali. Gara-gara nasi Padang. Disuruh lagi nih sama Pak Joni nih buat ini. Oh, jadi sebetulnya memang yang namanya potensi diri, selain diri kita sendiri yang harus bisa mengenalinya, sebetulnya orang-orang di sekitar kita juga kadang-kadang udah lebih tahu daripada diri kita sendiri apa yang menjadi potensi kita. Berarti Pak Joni kerjaannya gitu dong, merhatiin orang dong ya. Ini kayaknya sih ini potensinya ini deh gitu. Merhatiin orang. Kita memang ada mekanisme juga feedback. Jadi kalau misalnya, karena kita percaya ya manusia tentunya makhluk sosial, nggak bisa kerja sendiri, dan banyak kita juga yang tadi saya bilang, kita ada salah satu value kita collaboration. Ya kan? Kita juga pengen semua orang berkolaborasi, dan tentunya semua orang juga bisa memberikan masukan. Ya kan? Apa yang kita lakukan udah baik, kita juga ingin karyawan kita saling merecognize. Termasuk apa yang perlu diperbaiki itu juga harus dikasih tahu. Nah, budaya itu yang membuat kita semakin maju dan semakin berkembang. Dan itu yang kita dorong kepada semua rekan-rekan ya di CIMB Niaga. Sebetulnya kalau anak-anak sekarang mah udah enak ya, karena kan cara belajar juga sebetulnya sekarang mereka itu dari sekolah sudah dibiasakan untuk bertanya, untuk menjawab. Zaman kita kan susah ya, mau nanya, mau ngomong aja kayaknya susah banget. Kalau sekarang sebetulnya dimudahkan ya Pak Joni ya, dari cara belajar dan segala macamnya. Nah, bahkan wawasannya sekarang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni ya, sangat luar biasa, ini nggak habis-habis nih pembahasannya. Jadi banyak hal yang memang bisa dibahas di sore hari ini. Tapi sebelumnya ini ada teman-teman yang sudah bertanya kepada kita nih. Ada beberapa pertanyaan, coba kita lihat ya. Coba. Ini ada nih. Yang ini? Oke. Nah ini Pak Joni ada yang bertanya. Ini pakai passwordnya domain user ID ya. Oke, kadang kita sudah paham potensi diri tapi merasa enggan atau malu mengembangkannya. Gimana sih Pak tips Bapak untuk mengatasinya gitu? Tipsnya gimana? Yang paling pertama yaitu keberanian untuk mencoba. Jadi jangan potensi itu hanya sebatas di pikiran. Tapi harus ya kan? harus gitu dilakukan. Dimanfaatkan. Jadi yang tadi saya bilang, kita kenali, kita pahami, kita manfaatkan. Manfaatkan apa? Supaya selaras dengan tujuan yang mau kita capai, selaras dengan aktivitas yang memang kita mau lakukan, ya kan? Supaya memberikan dampak atau benefit untuk kita. Ya, jadi paling konkret adalah punya keberanian untuk mencoba melakukan. Kenapa? Jadi lakukan aja dulu gitu ya kalau punya potensi. Karena kalau kita lakukan, kita bisa belajar. Misalnya kalau kita lakukan belum sempurna, kita masih bisa belajar. Ya kan? Kalau kita hanya di pikiran doang, ya nggak dicoba-coba, nggak bakalan bisa maju. Ya kan? Karena ada pepatah, untuk perjalanan panjang semua dimulai dari satu langkah kecil. Ya kan? Jadi kalau kita udah punya, saya punya potensi ini, tapi kayaknya agak malu mengembangkan, ya jangan sampai itu terjadi. Ya kan? Dilakukan, dicoba. Iya, soalnya agak susah ketika kita tahu potensi
diri kita, tapi blind spot kita adalah malu. Nggak jadi-jadi dong berkembangnya ya kalau begitu ya. Masih ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman? Oke. Kita lihat pertanyaannya. Iya. Pak Joni, apakah pernah merasakan insecure ya? Jika iya, bagaimana mengatasinya pada saat itu? Dari ada Mbak Rena ya. Ya, jadi insecure ya ini mirip-mirip blind spot ya. Jadi maksudnya apa yang bisa menghalangi kita untuk berkembang? Insecure ini apa sih? Perasaan kan ya? Insecure tuh merasa nggak secure. Merasa insecure kan? Merasa nggak aman. Iya, iya. Nggak, tentunya pasti ada. Saya percaya semua orang pasti pernah punya apa ya, mindset ya, mindset. Nah, salah satunya adalah kita. Jadi ini mindset insecure berarti kan mindsetnya pola pikir yang boleh dibilang sedikit negatif. Nah, untuk mengcounter, bikin lebih banyak mindset yang positif, ya kan? Self talk-nya lebih positif. Kadang-kadang mencoba sesuatu kita udah merasa, aduh, ini saya bisa atau enggak ya? Salah nggak ya? Salah nggak ya yang saya lakukan? Harusnya kita punya satu counter mindset juga yang mengcounter itu. Ini bisa kok, ya kan? Kita ini masalahnya nggak kompleks yang kamu pikirkan. Si A juga bisa, masa kamu nggak bisa? Ya kan? Nah, jadi kita memang harus banyak bermain dengan pola pikir yang positif dan juga yang confident, ya kan? Nah, salah satu cara untuk supaya bisa mengatasi itu ya kita lakukan. Daripada hanya sebatas pikiran, ya kan? Pikiran A yang negatif melawan pikiran positif. Coba aja dulu, ya kan? Iya. Jadi balik lagi sih sebenarnya ya, insecure itu bisa hilang kalau kita mau mencoba dulu. Ingat, tidak usah insecure seperti Pak Joni ini, tidak mungkin insecure karena suka bersyukur dan juga bersyukur. Aku sambil mikir ininya bacanya apa gitu ya. Salah satu yang bikin kita tidak insecure juga adalah dengan banyak bersyukur sih ya Pak Joni ya. So tahu nih udah mulai kata Pak Joni nih. Tapi bisa nggak sih Pak kalau lagi insecure kayak gitu, kita nggak pede dan sebagainya, jadi kita kayak punya teman dekat atau partner di kerja, kita menanyakan gitu biar kita lebih firm gitu melakukannya. Ya, tentunya sangat bisa. Ya kan? Jadi itu ya, feedback itu, jadi gini, insecure itu kan ketakutan. Untuk supaya ketakutan kita itu diatasi, kita bisa banyak tadi tanya dengan teman atau kita belajar. Wah, ternyata saya disuruh melakukan satu presentasi mengenai analisa sesuatu. Saya nggak tahu nih topiknya, saya nggak tahu produknya. Kan jadi insecure. Nah, supaya insecure-nya hilang, ya saya mesti meningkatkan diri. Saya tahu dulu, saya pelajari. Ya, jadi selain pikiran, tentunya action itu juga harus kita lakukan. Actionnya nggak cuma semata, oke, saya mau maju berperang, pokoknya saya kan takut kalah. Saya perangnya dulu. Tapi karena kita punya insecure itu harusnya membuat kita tuh mempersiapkan lebih banyak. Ya kan? Kalau tadinya kita tidak punya insecure, kita mungkin nggak perlu terlalu banyak disiapkan. Tapi karena kita punya insecure, ini mindsetnya kita rubah jadi positif. Supaya, wah, apalagi yang saya takutkan akan terjadi, oke, saya siapkan. Dari sisi pengetahuan produk, dari sisi misalkan kolaborasi dengan orang lain, atau saya juga tahu, wah ini manajer satu ini sangat killer contoh ya. Nah, untuk supaya itu hilang, ya gimana? Saya bisa bertanya dengan orang yang pernah berhubungan dengan orang itu sebelumnya, atau kalau memang kenal, deketin aja dulu, tanya ekspektasinya, sehingga perasaan insecure kita tuh hilang. Jadinya harus lebih banyak membawa senjata dan persiapan. Betul, jadi insecure-nya jadi hal positif karena kita jadi lebih siap kalau mau ngadepin sesuatu ya Pak Joni ya. Betul. Jangan jadi insecure itu jadi blind spot, tapi jadikan sesuatu yang positif biar kita juga kalau misalnya mau maju ya tadi itu senjatanya lebih banyak gitu dan lebih luas lagi lah wawasannya. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih. Selamat sore Pak Joni. Ketika kita tahu ada blind spot dalam diri kita setelah mendapatkan feedback dari teman atau rekan kerja, apakah hal tersebut akan mempengaruhi value diri kita di tempat kerja? Mempengaruhi. Kalau di view saya, value-nya harusnya positif. Ya kan? Kenapa? Karena kalau ada teman, makanya salah satu faktor yang penting di sini adalah open-minded. Ya kan? Jadi kita mesti terbuka atas semua feedback. Ya kan, tentunya semua orang kalau kasih tahu kita blind spot, kita bisa memilih, oh ini benar atau enggak. Oh kalau benar, oke, saya kan nggak ada salahnya, saya perbaiki. Daripada saya merasa sempurna, ternyata ada yang tidak sempurna. Lebih baik saya merasa tidak sempurna sehingga saya berusaha lebih bagus, hasilnya lebih bagus buat orang. Nah, value kalau saya merasa ya, kalau misalnya kita mendapatkan feedback dari teman-teman, terus kita meningkatkan diri, value di mata orang yang memberi masukan itu jadi positif. Iya betul. Ya kan? Jadi value-nya itu bagus, karena apa? Kita mau berkembang, kita mau membuat diri kita makin maju. Ya, beda kalau kita sudah mendapatkan feedback itu, tapi kita nggak gugup sebagai, itu mungkin lain kali
nah ini bener biarin aja Betul. gitu kan. Iya, Nah, itu malah mah- value-nya turun. ya Betul, kan? value-nya turun, terus orang jadi tahu kelemahan kita di mana gitu. Karena kalau misalnya punya sesuatu ternyata feedbacknya, oh yang ini kurang bagus. Kalau kita nggak perbaiki, malah orang tuh tahu, kalau menyerang dia mah di situ gitu. Karena di situ lemahnya gitu ya kan, Pak Betul, Joni ya? betul. Iya, harusnya kalau nggak dilakukan itu akan menjadikan value kita turun. Nah, Jadi, iya Iya. betul, dilakukan Ya, malah enggak sebaliknya. gitu. Maka saya encourage kalau bisa sebelum kita yang proaktif tanya ke orang, ada lagi ya yang menurut rekan-rekan atau teman-teman untuk memberi masukan kepada saya, misalkan kalau kita pengen tahu blind spot kita apa, itu lebih bagus aja karena nggak semua orang loh Bisa tahu, bisa memberikan memberikan feedback feedback. Iya. mengenai blind spot ya kan. Mm-mm. Kadang-kadang kalau kasih masukan yang konstruktif orang merasa sungkan. Mm-mm. Jadi kalau ada orang yang memberikan masukan konstruktif, bagi saya harusnya itu kita syukuri. Ini kan Betul. bagus ya, membuat kita lebih maju, lebih Iya. berkembang. Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu nih ya rekan-rekan CMI Niaga, terus ternyata semuanya pada muji, hati-hati mungkin mereka peres. Ya kita juga mesti hati-hati kalau kok kata orang kayaknya semua muji-muji semua gitu ya. Refleksi tetap harus ada dong Pak Betul, Joni ya betul. gitu. Iya. Bener nggak ini ya? Bener nggak ya? Beres ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini ada dari Mas Sigit ya. Sore Pak Joni, apakah yang harus dilakukan saat menyadari bahwa kita punya potensi diri yang cenderung negatif? Oke, jadi mungkin saya betulkan dulu. Biasanya potensi diri itu sesuatu yang kita lihatnya sebagai yang positif, artinya kekuatan, minat, Strength. Iya, bakat, betul. strength yang kita. Nah, kalau ini cenderung negatif berarti mungkin blind spot ya. Iya. Nah, apakah yang mungkin ada sesuatu, kalau saya coba mengerti pertanyaan dengan benar, contoh nih potensinya ada satu orang yang mungkin kemampuan analisanya itu jago banget. Karena analisanya terlalu jago, maka dia punya blind spot. Hal itu juga bisa membuat misalkan proyek yang dikerjakan itu selalu lama, panjang. Iya Nah, bisa itu jadi ya begitu. mungkin Nah, itu jadi ya. kan, itu menjadi negatif. Artinya dia overuse, terlalu banyak menggunakan potensi diri dia yang ini. Makanya semua yang berlebihan juga nggak bagus, ya kan? Jadi mungkin ini konteksnya adalah bagaimana menghindari kita punya potensi tapi dimanfaatkan berlebihan sehingga Overuse ya betul. memberikan kesan negatif. Ya, nah tentunya ini again kita harus bisa secara rutin mendapatkan masukan dari tim yang lain juga. Makanya evaluasi berkala itu penting, refleksi diri itu juga penting, dengar masukan dari orang-orang itu juga sangat penting sehingga apa yang tadinya kita pikir jadi potensi diri kita itu benar-benar bermanfaat untuk orang banyak, ya kan? Malah bukan memberikan value atau nilai negatif Nanti. kepada orang lain. Oh jadi Gitu. itu ternyata ya potensi diri yang jadi negatif. Saya pikir potensi diri negatif tuh kayak saya, potensinya gibah. Jadinya negatif. Jadi potensi diri yang negatif itu adalah potensi diri yang overuse, jadinya jadi berlebihan ya. Ya, bisa jadi overuse atau yang harusnya dilakukan untuk situasi yang satu tapi ternyata dimanfaatkan situasi yang berbeda. Ya, bisa jadi. Ya, harus sadar juga ya, sadar diri. Ternyata ada yang namanya potensi diri yang negatif. Nah seperti itu tadi Seperti itu contohnya. ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada. Masih ada. Selamat sore Pak Joni, apa persamaan blind spot dengan bakat terpendam? Wah. Ya, jadi tadi kalau balik lagi ke mungkin analoginya berarti ke blind spot kan yang area yang kita tidak kelihatan. Dalam konteks people development ini blind spot adalah merujuk kepada kelemahan atau ketidaksadaran diri kita mengenai sesuatu. Jadi ada sesuatu hal yang kita belum kelihatan. Nah, kalau kita lihat bakat terpendam sama-sama tidak kelihatan, ya kan? Bakat namanya bakat tapi terpendam. Berarti belum kelihatan. Ya jadi kalau ditanya persamaannya apa? Ya mungkin ketidaksadaran itu. Ya kan sama-sama tidak disadari. Nah, oleh karena itu mengungkapkan potensi diri kita. Jadi bakat terpendam ini harusnya bisa jadi potensi karena namanya bakat. Bakat itu kan berarti sesuatu Betul. Yang kelebihan talent, kita ya. suatu kelebihan yang memang harus dimunculkan. Ya kan? Nah, kalau blind spot satu area yang mungkin belum kelihatan atau kita sebetulnya tahu tapi belum mau mengakui nih bisa jadi. Ya kan? Ya, jadi cenderung kalau blind spot itu yang bisa menghalangi kita untuk maju. Nah, kalau bakat terpendam, sebetulnya bakat itu kalau diungkapkan berpotensi lebih bagus manfaatnya buat kita untuk makin berkembang dan juga makin maju. Ya berarti jadi beda ya Mbak, kalau blind spot itu adalah sesuatu yang kita nggak sadari, tapi nantinya akan menghambat kemajuan kita. Kalau bakat terpendam mah potensi yang memang belum ketemu. Kitanya belum ketemu sama apa sih sebetulnya potensi itu gitu. Jadi kalau pengen tahu bakat terpendam kita apa, nah tanya sama teman kita, lihat
Iya, keseharian betul. saya kira-kira apa sih yang bisa gue lakukan atau apa sih positifnya ya. Ya, atau dicoba aja. Coba Kadang-kadang kayak aja. anak kecil kita nggak tahu, oh ini bakatnya nyanyi atau bakatnya main apa, alam Iya, musik iya, tertentu. iya. Dicoba aja semuanya dulu ya kan. Nanti Kalau tinggal dipilih nanti. Nah, berarti itu kalau orang tua kepada anaknya. Nah, Iya. kalau sebagai atasan kepada anak buahnya juga tadi memberikan keluasan yang seluas-luasnya ya Ya, kepada para untuk karyawan ngerjain ya. project. Kan di seminar kita banyak sekali loh project, ya kan. Dan kalau misalnya saya yakin kalau rekan-rekan, wah saya pengen dong, saya membuka diri untuk mengerjakan semua hal. Saya yakin semua manajer pasti senang. Oh boleh kamu bantuin di sini. Nanti boleh ada project ini bantuin. Nah dengan kita mencoba mengerjakan banyak hal-hal yang baru, bisa jadi mana tahu passion kita terhadap satu pekerjaan bisa tumbuh. Ya kan fungsi tertentu yang tadi ya kita pikir, wah pekerjaan di audit ternyata hanya melakukan pemeriksaan. Ternyata begitu saya kerjakan, wah saya senang ternyata loh. Iya. Dan banyak hal yang bisa saya pelajari. Iya, Bisa iya, jadi iya. kan orang di sana. Siap tuh, begitu ternyata. Jadi beda sekali lagi antara blind spot dan bakat terpendam. Itu. Oke. Apakah masih hadir? Nah, nih anonimus ya. Oke, sorry Pak Joni, kalau boleh di-share apa kekuatan seorang Pak Joni dan bagaimana Bapak bisa menemukannya. Thanks Pak. Ini nggak mau mengakui dia yang nanya nih Pak ya. Apa Pak kekuatan seorang Pak Joni dan gimana Bapak menemukannya? Ya, jadi memang kalau saya pribadi, saya juga sering melakukan refleksi diri. Saya juga sering dapat feedback dari rekan-rekan juga, dari anggota tim, dari atasan juga. Plus saya juga pernah mengikuti satu assessment yang juga mengungkapkan apa sih potensi saya, kekuatan ya. Jadi kalau saya mungkin saya share satu aja, yang saya tuh orangnya eksekusi. Jadi artinya kalau banyak planning segala macam, di saya tuh saya pengen get things done. Ya kan? Jadi kalau ada sesuatu hal saya pengen itu tuntas. Dan apakah itu juga saya coba validasi dengan beberapa orang yang mereka juga merasa ya kalau dengan saya bisa getting dance-nya lumayan cepat. Ya meskipun saya selalu juga belajar nggak semua hal bisa diselesaikan cepat, ya kan. Kadang ada yang butuh proses, kadang juga ada butuh beberapa step sebelum kita benar-benar sampai ke situ. Ya jadi kalau dalam konteks profesional, ya saya tuh orangnya pengen menyelesaikan masalah, ya kan, menyelesaikan sesuatu dengan cepat kalau bisa ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, kayak begitu ya. Kalau saya beda lagi Pak kekuatannya. Orang bilang kekuatan saya adalah di ketawa, gitu. Jadi kalau saya ketawa, orang tuh ikut ketawa. Cuman masalahnya masa saya jualan di ketawa aja Pak? Saya kayak orang gila dong kalau gitu. Satu lagi nih, kalau menurut aku ya, ini aku nggak apa-apa ya, aku jawab ya seperti Pak Joni. Aku tuh seneng banget Pak Joni traktir orang. Oh iya. Ya, Siap-siap seneng ya. banget traktir orang. Tapi blind spotnya adalah suka nggak tahu waktu. Maksudnya dalam arti ini lagi nggak punya duit juga pengen traktir orang. Itu termasuk blind spot berarti ya Pak, yang tidak disadari. Nggak sadar ya. Maksudnya aku nggak punya duit, kenapa sih masih mau traktir orang gitu kan? Potensi dirinya adalah sebagai orang kaya sebetulnya. Tapi blind spotnya duitnya nggak ada. Oh itu pasti temannya banyak tuh. Ya gitu Pak, pas saya lagi banyak duit aja. Aduh, tadi kayaknya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita banyak nih. Ini ada dari Mbak Rina. Sore Pak, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri bahwa kita punya potensi yang harus ditingkatkan dan bisa lebih dari orang lain? Oke, bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa kita punya potensi yang harus ditingkatkan dan bisa lebih dari orang lain? Oke, ya pertama kita tentunya kalau kita ngomongin meyakinkan diri ya, punya potensi harus ditingkatkan. Jawaban saya adalah lakukan yang terbaik. Jadi dengan kita lakukan yang terbaik, jadi gini, kadang-kadang semua orang itu melihat effort juga apa yang kita lakukan. Kita punya potensi, kita nggak punya potensi kan buat beberapa orang kadang dia nggak tahu. Tapi dengan satu bukti, dengan satu sikap yang ditunjukkan kalau kita melakukan sesuatu dengan yang terbaik, saya yakin orang akan melihat dan tentunya pada waktu kita lakukan dengan baik, maka hal itu juga pasti akan memberikan kepuasan kepada kita maupun kepada orang lain sehingga kinerja kita lebih bagus. Ya jadi jawabannya itu do the best. Ya. Sehingga itu juga bisa meningkatkan potensi diri, memberikan kita kemajuan, termasuk juga memberikan manfaat ya, kepada banyak orang. Mungkin untuk potensi diri ini Pak ya, saya lagi berpikir juga bahwa kalau memang kita mempunyai sebuah potensi yang memang sebelumnya kita nggak tahu atau baru sekali nih mau kita coba, terus ada kesempatan nih, itu ada hubungannya juga kan Pak. Maksudnya ini ada kesempatan nih, tapi kalau nggak kita ambil juga kesempatan itu, mungkin potensi kita itu jadi nggak keluar atau jadi nggak berkembang gitu Pak. Ya betul, makanya saya juga mengusulkan kita jangan, memang kadang-kadang orang punya passion, oh saya tuh pengennya kerjaan yang A dan B, tapi kesempatan di depan mata kebetulan bukan pekerjaan yang kita inginkan. Nah kadang ada orang yang cenderung memilih-milih, wah
nanti deh, pengennya yang benar-benar sesuai dengan Iya, saya iya, gitu. iya. Padahal kalau dia lakukan itu, dia do the best, semua effort dia lakukan dan dia tahu blind spot dia juga akhirnya cari literatur, dia belajar, dia meningkatkan diri. Ternyata dia melakukan itu dengan baik. Nah, dengan baik dia direcognize kan pasti oleh atasannya, oleh teman kerjanya dan juga sehingga performance-nya meningkat. Nah, performance meningkat itu kan memberikan kita kepuasan. Wah, ternyata saya mencoba kesempatan itu dan saya merasakan kenikmatan dari apa yang saya lakukan. Nah, sehingga nanti itu juga bisa berdampak kepada jenjang karir dan lain sebagainya. Ya, jadi saran saya ya jangan terlalu banyak memilih-milih. Iya, Ya kan? betul. Jadi jangan kepentok sama hal yang dipengenin banget gitu kan ya. Jadinya gara-gara kayaknya nggak sesuai dengan potensi saya, ntar aja lah gitu. Kesempatannya dilewatkan. Padahal mungkin potensi yang belum keluar itu akan keluar di kesempatan itu kan ya, Pak Joni ya. Betul. Dan kalau dilakukan banyak orang yang menilai juga, yang melihat hasil kerjanya. Iya, karena Gitu. tadi kalau misalnya ditanya gimana cara meyakinkan kalau itu potensi kita, ya percuma juga kalau potensinya kita udah yakin tapi tidak dilakukan ya Pak ya. Orang-orang gak ada yang tahu juga. Betul. Atau ada kesempatan bagus, dia karena takut ngejalan, dia skip. Merasa nggak ada potensi di situ ya Pak Di ya. situ di skip, ya kan. Padahal kalau dia merasa belum, do the best. Do the best itu artinya dia mempersiapkan semuanya. Saya tahu saya nggak jago di angka. Oh oke, berarti saya bisa put effort lebih banyak. Bagaimana saya juga bisa gather data segala macam. Jadi semua persiapan itu dilakukan lebih maksimal. Lebih maksimal. Ya. Biasanya tuh kalau agak ragu-ragu gitu ya persiapan itu jadinya dia melakukan studi banding di mana gitu. Jadi persiapannya akan banyak. Yang ragu-ragu itu hanya boleh Icuk. Ragu-ragu Icuk, jadi yang lain nggak boleh ragu-ragu. Cuman Icuk Sugiarto yang boleh ragu-ragu. Iya nih ya. Oke, kita Masih masih ada ada lagi. pertanyaan. Nah, strategi atau action apa yang dapat dilakukan seseorang untuk menguak blind spot dan akhirnya dapat meningkatkan prospek karirnya? Ya, jadi strategi action yang paling efektif menurut saya yang pasti pertama ya kita lakukan self reflection yang tadi udah saya lakukan. Yang kedua yang paling bermanfaat itu adalah feedback dari rekan kerja, feedback dari atasan. Itu sangat penting. Makanya kalau ya secara formal di CIMB Niaga kan kita setahun 2 kali ada mid review, ada year end review. Tapi saya menyarankan feedback itu adalah proses berkesinambungan, bukan hanya proses setahun sekali, setahun 2 kali. Kenapa? Karena dengan feedback yang reguler, kita dapatkan masukan dari atasan kita mengenai hasil kerja kita, maka kita bisa tahu nih apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menghalangi kita untuk maju, sehingga kita jadi bisa mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi blind spot tersebut. Ya kan, bisa kita misalkan memanfaatkan teknologi, kita misalkan belajar, ikut kursus, misalkan mentoring dengan orang yang sudah pernah mengerjakan sesuatu. Nah, sehingga blind spot kita itu makin kecil, sehingga kita bisa lebih berhasil. Ya, untuk mendapatkan feedback itu juga nggak harus formal ya Pak ya. Nggak usah formal. Sambil ngobrol-ngobrol aja Sambil gitu ngobrol ya, ataupun jangan sampai menunggu atasan dulu yang datang ke kita untuk nanya gitu. Kita pun juga bisa nyamperin atasan, kira-kira saya butuh nih motivasi ya untuk saya bisa di sini nih, terus saya minta pendapat atasan saya gitu ya. Ya jangan nunggu ditegur, malah kita aja yang nanya sama atasan gitu ya. Ajak sambil makan. Oh iya. Ya, budaya feedback masih sering. Makanya kita nanti lagi kembangin di Arjuna, aplikasi kita juga semua karyawan bisa memberikan feedback kepada keren. Kita tahu blind spotnya apa. Ya karena kan ini juga untuk kemajuan bersama gitu, nggak cuma buat kemajuan diri sendiri. Betul, gitu. nanti dampaknya juga buat CIMB-nya. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Pak Joni, selamat sore. Ya, kadang kita sudah paham potensi diri, tapi acap kali merasa enggan dan malu mengembangkannya. Mohon berikan tips, Pak, untuk mengatasi hal ini. Ya, ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi Betul. kita udah tahu potensi diri, tapi masih malu, ya kan? Pertama, rasa malunya mesti dihilangkan dengan atau rasa malu atau rasa ketakutannya kita mesti hilangkan dulu dengan lebih banyak mempersiapkan diri, ya kan? Apa yang kita bisa lakukan terbaik. Yang kedua, just do it, ya kan? Kita udah tahu potensi diri kita, tapi kita malu atau kita enggan. Lakukan aja dulu gitu, dan kita lakukannya yang terbaik. Just do it and do it the best. Karena yang tadi saya bilang, dengan kita lakukan terbaik, bisa jadi potensi diri kita itu makin kelihatan. Ya kan, ada masukan itu juga bisa membuat kita itu terus maju, terus berkembang. Ya, jadi intinya adalah open minded, selalu positif, berani mencoba, ya kan, dan juga memanfaatkan potensi dengan seoptimal mungkin. Iya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Luar biasa. Ya.
Langsung nih besok pada rajin semua. Pada rajin, pada nyamperin atasannya. Kerjanya. Pada nanya, Pak saya kekurangannya di mana? Banyak. Tapi kan nggak apa-apa ya. Nggak Mendingan apa-apa. ketahuan kurang sekarang tapi bisa diperbaiki biar lebih bagus lagi Betul, nantinya. kita belajar kok, ya kan? Iya, Selalu betul. belajar ya. Mm-mm. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, rekan-rekan CMB Niaga, ini nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara dan ini nih kita pengen minta nih ada closing statement dari Pak Joni. Ini ada rekan-rekan CMB Niaga di sini ya. Ada rekan-rekan juga dari Sinaf dan juga CNS yang sudah join bersama kita di sini. Silakan Pak Joni. Ya, jadi terima kasih Erik dan juga Tika. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua tim CMB Niaga bahwa yang tadi perjalanan untuk menguak kita punya potensi dan juga blind spot itu bukan satu kali proses, ya kan? Tapi itu adalah proses dan juga journey seumur hidup, ya kan? Artinya apa? Kita harus senantiasa mengungkap potensi diri kita juga harus mengidentifikasi apa yang menjadi blind spot kita, supaya apa? Supaya kita juga bisa terus tumbuh dan juga siap menghadapi semua tantangan. Nah, dengan proses ini kita juga akan menjadikan diri kita tuh lebih baik dari kemarin. Jadi kita selalu harus melihat hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Nggak usah bandingkan sama orang lain, bandingkan sama diri kita sendiri aja. Ya kan? Dan juga sejalan dengan penerapan epic value di CMB Niaga, ya saya juga sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman, kita juga memang harus senantiasa menunjukkan value kita yaitu epic, terutama dalam enabling talent, ya kan? Bagaimana kita semuanya senantiasa memberdayakan diri kita, menguak kita punya potensi diri dan juga blind spot sehingga kita bisa terus memberikan yang terbaik buat CMB Niaga. Demikian. Terima kasih Pak Joni. Luar biasa ya. Sayang sekali saya nggak kerja di CMB Niaga nih. Banyak ilmunya padahal nih sore hari ini ya. Nanti mungkin di tempat lain saya akan lakukan. Oke, baik Pak Joni, Teh Tika ya. Pak Joni terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya. Terima kasih juga sudah sharing kepada teman-teman CMB Niaga, teman-teman Sinaf dan juga teman-teman CNS di sini ya. Iya. Dan Teh Tika terima kasih Aku sudah. juga terima kasih. Terima kasih juga, terima kasih. Karena selain ya memang akhirnya bisa ketemu lagi sama tim CMB Niaga, aku banyak belajar hari ini tentang gimana untuk menemukan potensi dan juga untuk paham sama blind spotnya kita. Demikian sesi Epic Podcast kita di sore hari ini dan jangan lupa rekan-rekan semua saksikan nanti akan ada juga Epic Podcast selanjutnya ya. Nanti ditunggu aja informasi. Jadi pas di email dicek emailnya, ini ada podcast lagi, jangan lupa untuk ikut dan join ya. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Terima kasih. Sehat Terima kasih. selalu ya dan sukses buat semuanya. Salam epic.